Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Afdal. Saya mahasiswa hukum semester 1 dari Universitas Madako Toli-Toli. Ingin menjelaskan suatu konsep hukum menurut aliran sosiologi jurisprudensi. Yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian dan latar belakang munculnya aliran sosiologi jurisprudensi ini. Jadi, sosiologi jurisprudensi merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Timbulnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan daripada filsuf. Dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Aliran sosiologi jurisprudensi dapat dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran sosiologi jurisprudensi ini berkembang di Amerika dan dipelopori oleh Rochefort dengan karya-karyanya yang terkenal seperti Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence 1912. Ajaran ini dapat digolongkan aliran-aliran sosiologi di bidang hukum yang berada di benua Eropa, dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Australia bernama Egon Ehrlich 1826 sampai 1922. Yang pertama menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul Grundlegung der Soziologie der Rechts yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Walter L. Molly, Fundamental Principles of the Sociological of Law pada tahun 1936. Sosiologi jurisprudensi ini dalam istilah lain disebut juga fungsional antropologikal atau metode fungsional. Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kehancuran antara sosiologikal jurisprudensi dan sosiologi hukum. Walaupun keduanya sama-sama membahas tentang kajian hukum, akan tetapi memiliki perbedaan. Sosiological jurisprudensi merupakan cabang dari filsafat hukum, sedangkan sociology of law adalah cabang dari sosiologi. Selain itu, walaupun objek kajian-kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan digunakan berbeda. Sociological jurisprudensi menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sociological of law menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah bahwa sociology of law berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan perubahannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata. Sedangkan sosiological jurisprudensi menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Sebagai salah satu aliran dari filsafat hukum, pemikiran sosiological jurisprudensi ini tentang hukum tidak muncul dari ruang hampa. Pemikiran aliran ini merupakan dialektika dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mencoba menjawab hakikat hukum. Di antaranya adalah aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarisme hukum, dan mazhab sejarah. Untuk itu perlu penjelasan tentang latar belakang pemikiran-pemikiran
aliran sosiologikal jurisprudensi ini. Ajaran hukum alam atau disebut juga dengan hukum kodrat memberikan pengertian bahwa hukum adalah hukum yang berlaku universal atau menyeluruh dan abadi, tidak terganggu kekal. Cita-cita dari hukum alam adalah menemukan keadilan yang mutlak. Hukum alam ada yang bersumber dari Tuhan dan ada yang bersumber dari akal manusia. Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, Gratinus, John Salisbury, Dante, Price du Bois, dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia adalah Hugo de Groot, Gratius, Christian, Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rolf Sammler. Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode sebagai alat substansi. Hukum alam sebagai metode adalah hukum yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sekali sampai pada perubahan abad pertengahan. Ia memutuskan dirinya pada usaha untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, ia tidak dipandang mengandung norma-norma sendiri, melainkan hanya memberitahukan tentang bagaimana membuat peraturan yang baik. Menurut aliran hukum positif analisis, hukum adalah a command of law givers, atau perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu pemerintah dan mereka mengepung kekuasaan tertinggi atau memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan pada pertimbangan atau penilaian baik dan buruk. Menurut John Austin, ada 4 unsur penting untuk diamankan sebagai sebuah hukum, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Kesatuan-kesatuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah merupakan hukum positif, melainkan hanyalah sebagai moral positif. Keempat unsur itu kaitannya antara satu dengan lainnya. Dapat dijelaskan sebagai unsur perintah berarti bahwa suatu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya. Pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau tidak ditaati. Perintah ini merupakan perbedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang terakhir ini dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Sedangkan konsep hukum murni yang digagas oleh Hans Kelsen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan teori tentang hukum sama seperti ilmu adalah untuk mengurangi kedaulatan dan meningkatkan kesatuan. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga, ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. Yang keempat, sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Yang kelima, suatu teori tentang hukum adalah formal. Satu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pada pihak yang spesifik. Yang keenam, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti hukum yang mungkin dan seharusnya ada. Dari dasar-dasar yang terinci tersebut di atas, dikatakan sebagai hukum murni adalah karena hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan historis. Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai
peraturan yang ada. Oleh karena itu, yang dipromosikan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Ya, betul. Aliran berikutnya adalah utilitarisme, yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum. Mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan pemerintah penguasa juga, bukan pemerintah dari rasio semata. Pendukung utilitarisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf van Jering. Aliran yang menjadi penentang dan positif hukum adalah mazhab sejarah. Aliran ini muncul karena reaksi terhadap 3 unsur, yaitu rasionalisme pada abad ke-18, semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kompolitannya, yaitu kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, yaitu seruan ke segala penjuru dunia. Yang ketiga, larangan-larangan terhadap hakim dalam menafsirkan undang-undang, karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Kode sivil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disampaikan dengan baik secara suatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. Terima kasih. Berikut penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.